murkanya kepada Nabi Jirjis alaihissalam, Daryan memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampur dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Nabi Jirjis akhirnya pun wafat. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis alaihissalam bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibandingkan sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Raja Daryan kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Nabi Jirjis diikat dan direntangkan. Lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Nabi Jirjis alaihissalam pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabut pasak tersebut. Nabi Jirjis hidup kembali. Wahai yang zalim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah, teriak Nabi Jirjis alaihissalam pada Daryan. Daryan semakin murka. Dia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jirjis alaihissalam ke belanga yang besar dengan air yang mendidih. Nabi Jirjis alaihissalam direbus dalam belanga tersebut. Lagi dan lagi, Nabi Jirjis alaihissalam wafat. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau hidup kembali. Sang Raja Zalim Daryan kemudian terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis alaihissalam dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali. Bahkan menurut sebagian kitab yang lain disebutkan bahwa itu 100 kali. Namun setiap kali beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kewalahan dan kehabisan akal, Raja Daryan mulai merayu Nabi Jirjis alaihissalam. Wahai Jirjis, jika engkau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu. Bagaimana menurutmu? Nabi Jirjis alaihissalam lama tidak menyahut. Sampai-sampai ada seseorang lelaki yang menyangka bahwa Nabi Jirjis akan menerima tawaran itu. Raja Daryan menyambung, "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumahku untuk menghilangkan kelelahanmu malam ini." Nabi Jirjis alaihissalam kemudian mengikuti Daryan menuju rumahnya. Namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan Raja Zalim tersebut. Di rumah Daryan, Nabi Jirjis alaihissalam semalaman suntuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu meresap ke hati sang permaisuri. Istri Daryan itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam. Pada pagi harinya, Daryan sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis alaihissalam untuk sujud pada berhalanya. Namun beliau menolak dengan keras. Akhirnya, beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek yang pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari, ketika merasa lapar, Nabi Jirjis alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tersebut tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Nabi Jirjis alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menyembuhkan putranya. Sang Nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan masuk Islam. Nabi Jirjis kemudian berkata kepada putra nenek tersebut, "Wahai anak muda, pergilah ke tempat-tempat berhala Raja Daryan. Sampaikan pada berhala-berhala itu bahwa Jirjis memanggil berhala-berhala itu." Kemudian sang anak berangkat. Setelah sampai, dia menyampaikan undangan Nabi Jirjis alaihissalam pada 70 berhala tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, patung-patung itu pun mencabut dirinya dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jirjis alaihissalam. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jirjis alaihissalam memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala Daryan. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya. Kemudian Daryan berkata, "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Hanya karena melihat satu mukjizat saja."
Kemudian sang permaisuri pun menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Sang permaisuri kemudian dibunuh oleh Darian dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jirjis alaihissalam kemudian berdoa, "Ya Allah ya Rob, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya dan upaya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Setelah selesai berdoa, Nabi Jirjis alaihissalam melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang kemudian membunuh beliau. Namun, tak lama kemudian mereka pun, termasuk Darian, mati ditelan api.